Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Petojo menyapa Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan juga masih mengizinkan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kami akan membaca, merenungkan, dan mau melakukan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami tetap setia untuk melakukan apa yang telah Tuhan nyatakan melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi yang indah ini terambil dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Bill Clinton. Tentunya kita pernah semua mendengar nama ini. Dia adalah mantan presiden negara Amerika Serikat yang ke-42. Dalam sebuah wawancaranya, dia memberikan sebuah inspirasi baru kepada kita. Dia bercerita tentang kehidupannya di masa-masa kecil. Ternyata 3 bulan setelah kelahirannya, ayahnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Di masa-masa tersebut ternyata keluarga besar dari Bill Clinton ini harus mendapatkan berbagai permasalahan. Dimulai dari masalah ekonomi, keluarga yang cukup susah. Tetapi hal itu tidak membuat dari seorang Bill Clinton untuk menjadi patah hati. Kakeknya menitipkan dia kepada keluarga Roger Clinton. Dan dalam keluarga inilah akhirnya seorang Bill Clinton ini bisa menjalani kehidupannya. Yang awalnya keluarga ini kehidupannya dengan penderitaan, tetapi ketika ia diadopsi oleh keluarga Roger Clinton, dia mendapatkan sukacita. Ini juga yang menjadi gambaran dari kita anak-anak Allah. Sebelum kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita diperhambakan di dalam dosa. Kita senantiasa berupaya untuk berjumpa dengan Tuhan dengan melakukan perbuatan baik, dengan melakukan berbagai kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi nyatanya, ternyata kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang sementara. Tetapi tidak dengan yang telah Tuhan janjikan kepada kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan memberikan anugerahnya, anaknya yang tunggal itu kepada kita, itu adalah warisan yang terindah. Mengapa? Karena melalui anaknya itu, kita tidak lagi menjadi hamba, kita tidak lagi menjadi budak, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, ketika kita telah diperbaharui melalui anugerah yang dari Tuhan, kita juga harus meresponi bahwa sayalah dan kita semualah adalah anak-anak Allah oleh karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Itulah yang menjadi sukacita kita. Ketika kita disebut anak-anak Allah, kita bisa belajar dari keteladanan yang telah Yesus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti apa keteladanan dari pribadi Yesus? Yesus adalah pribadi Allah yang setia, Allah yang tunduk dan taat,
Allah yang memberikan contoh melalui doa, pengajaran, nasihat di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, karena kita juga telah memperoleh keteladanan, karena kita juga telah memperoleh berbagai berkat melalui hikmat yang dari Tuhan, dan kita juga telah menerima janji yang kekal itu, kehidupan yang kekal itu, tentunya kita juga layak menerima warisan yang dari Allah. Seperti apa warisan dari Allah? Tentunya dapat kita temukan di dunia ini, tetapi yang menjadi keuntungan dari Allah adalah ketika warisan itu bisa kita lalui dan kita dapatkan di masa-masa yang akan datang, ketika kita bisa bersama-sama dengan Allah di surga yang menjadi tujuan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah membuka harapan kami. Bagaimana kami juga disebut oleh Allah menjadi anak-anak Allah yang menjadi pewaris-pewaris kerajaan Tuhan. Oleh karena Tuhan, ajari dan mampukan kami melalui semuanya itu. Karena kami percaya kami adalah generasi-generasi yang setia. Generasi-generasi yang setia dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Yang penuh sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami juga bisa mewariskan bagaimana penyertaan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kehidupan kami, berkati anak-anak kami, berkati juga kehidupan pekerjaan, usaha. Demikian juga berkati kehidupan kami ketika kami juga penuh dengan pergumulan, persoalan, penderitaan. Tuhan tetap memegang tangan kami dan Tuhan tetap memeluk kami supaya kami mampu melaluinya semua itu bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati warisan yang telah Tuhan berikan kepada kita.